Selamat datang di channel terbaru aku. Seperti yang teman-teman ketahui, sebelumnya aku udah sempat informasikan ke kalian di Instagram maupun di Telegram bahwa sangat disayangkan sekali channel aku yang bernama Edwina Ineke dengan isi konten pembahasan seputar mata uang kripto itu telah ditutup ataupun dihapus secara permanen oleh pihak YouTube. Nah, untuk alasannya ya pasti ada pelanggaran ya teman-teman yang dilakukan, meskipun aku sendiri tidak tahu pelanggaran apa yang sudah diperbuat. Apakah itu disengaja ataupun tidak, banyak dari teman-teman juga yang menyarankan untuk coba ajukan banding dan lain sebagainya. Yang pasti aku sudah lakukan teman-teman, tapi memang karena pihak YouTube menolak, ya sudah, di sini aku berusaha untuk membuat channel baru aja dengan isi maupun konten masih sama seperti channel sebelumnya. So, untuk teman-teman yang merasa belum subscribe, teman-teman bisa subscribe aja channel aku, dan kita pastikan sama-sama kalian gak akan ketinggalan informasi terbaru seputar kripto. Ini video pertama di channel aku yang baru. Kita akan membahas tentang prediksi harga Bitcoin di 2025. Tapi memang pembahasan kali ini akan sangat kompleks, teman-teman. Karena di sini aku menemukan beberapa perbedaan antara chart Bitcoin yang disajikan di Mozilla Firefox, kemudian di Google Chrome, di Bing, dan juga di MetaTrader. Apa sih kira-kira yang berbeda? Banyak tentunya yang berbeda ya, dan semua ini berkaitan dengan target harga yang kemungkinan besar dapat dicapai oleh Bitcoin. Karena ini video udah dihapus ya teman-teman oleh pihak YouTube. Bukan cuma video, tapi secara channel kan semua dihapus, jadi tidak ada satupun video yang tersisa. Nah, aku ingin nge-remind aja untuk teman-teman semua bahwa aku udah pernah membuat prediksi tentang harga Bitcoin, dan juga mungkin teman-teman bisa menjadikan video itu sebagai referensi bagi yang ingin taking profit dan lain sebagainya. Thumbnailnya seperti ini. Nah, di situ aku menjelaskan tentang kira-kira Bitcoin itu akan mencapai level harga berapa sih untuk tertingginya kemungkinan besar di tahun ini maupun di 2025. Jadi memang pada video tersebut kita sama-sama melihat kemungkinan level resisten kuat atau ATH baru yang dapat dituju oleh harga Bitcoin itu berada atau berkisar di level 110.000 sampai dengan 115.000 ya teman-teman. Nah, cuma memang di sini aku ingin kasih lihat ke teman-teman bahwa memang ternyata ada perbedaan yang tercipta gitu pada chart maupun harga Bitcoin. Untuk video kali ini dibuat pada saat Bitcoin itu berada di level harga 94.000 ya teman-teman, dan seperti kita tahu di sini Bitcoin mengalami penolakan hebat dari sekitar level harga 108.000 sekian, jadi udah mau kena ke 109.000, kemudian kena rejection, dan kita bisa lihat di sini Bitcoin mengalami koreksi selama 7 hari terakhir itu sekitar 10%, dan altcoin otomatis berdarah lagi nih teman-teman. Untuk ETH sendiri selama 7 hari terakhir mengalami penurunan sebanyak 18,4%. Disusul juga dengan XRP mengalami penurunan sebanyak 11,5%, Solana, BNB, Dogecoin, dan lain sebagainya. Nah, ini juga mungkin menimbulkan pertanyaan di kepala kita ya, apakah memang sebenarnya bull market itu udah selesai atau gimana? Di video kali ini juga mungkin ini akan menjawab pertanyaan kalian. Oke, yang pertama kita mau bahas dulu. Jadi untuk prediksi terakhir harga Bitcoin pada video lalu yang sudah aku buat itu, yang thumbnailnya tadi udah aku sajikan ke teman-teman untuk sekedar mengingat, pastinya teman-teman tahu ya, kalau pada video tersebut aku membuat analisa untuk harga Bitcoin itu kemungkinan besar terdapat di level harga 110 ribuan. Ya kurang lebih rata-rata di sekitar level tersebut ya teman-teman, sampai 115.000 lah untuk mencapai atau pembentukan shadow gitu ya, sama seperti tahun 2021 maupun 2018. Dan ini untuk pembentukan polanya sebenarnya aku udah sharing juga ke kalian. Ini kurang lebih membentuk ascending broadening wedge ya. Ya memang overall sebenarnya ini pola bullish, cuma ketika dia bertemu dengan area resistance line, apalagi nih resistance line-nya itu kan
bukan hanya sekedar setahun sekali ya, tapi kalau kita lihat hubungannya itu kurang lebih dari 3 tahun gitu untuk pembentukan resisten ini. Nah, maka apa yang terjadi? Kemungkinan besar momentum bullish itu berpotensi untuk selesai ataupun terjadinya koreksi besar, atau bisa jadi ini breakout, teman-teman, ya. Nah, kalau pada video lalu aku di sini menyampaikan ketika kita mencapai level harga 105 sampai 110 ribu, itu kemungkinan besar kita udah harus taking profit, teman-teman. Dan ini juga sebenarnya kalau melihat dari pola Elliott Wave ya, di mana ada wave 1, wave 2, wave 3, wave 4 dan juga wave 5. Kita itu sebenarnya sekarang sudah berada di wave 5. Nah, kalau misalnya kita mengikuti skenario ya dari analisa ini, kemungkinan besar untuk pergerakan harganya itu akan seperti ini, teman-teman. Kurang lebih di 2025 kita akan menyaksikan Bitcoin itu terkoreksi ya, mungkin bisa mencapai level 80.000 sampai dengan 75.000 kembali, teman-teman. Nah, kurang lebih skenarionya seperti ini. Lalu kemungkinan besar akan ada pantulan lebih keras. Kemungkinan bisa hingga menuju 110.000 sampai dengan 115 ribuan. Apakah itu adalah puncak dari siklus bullish ataukah justru dia breakout? Di sini kita masih tanda tanya, teman-teman. Kalau misalnya terjadi rejection lagi di area strong resistance yang terbaru, kemungkinan besar bisa menciptakan entah itu pola double top ya, seperti yang sebelumnya, atau bisa juga dia breakout. Nah, yang jelas itu belum bisa terjawab. Tapi kalau misalnya mengikuti skenario ini, teman-teman ya, kemungkinan besar kalau berdasarkan chart yang sekarang, Bitcoin sebenarnya sudah hampir ya mencapai level resisten kuatnya ya sepanjang siklus. Nah, tapi di sini teman-teman, tapi di sini aku menemukan sesuatu yang berbeda lagi, teman-teman. Jadi memang pada dasarnya kita itu kan bisa menganalisa harga Bitcoin dari mulai pasangan BTC USD dan juga BTC USDT. Nah, kita bisa gunakan yang mana aja sih sebenarnya. Kalau untuk BTC USD itu sebenarnya dia cakupannya lebih luas ya, jadi dia fokusnya itu pada pasar global karena kan memang dia dipasangkan dengan mata uang fiat US dollar, teman-teman ya, sehingga memang lebih dipengaruhi oleh makroekonomi secara keseluruhan dan lain sebagainya. Pokoknya kita fokus ke jangka panjang gitu kalau misalnya pairing dengan BTC USD. Tapi kalau misalnya kita melihat chart Bitcoin USDT, maka sebenarnya itu lebih fokus ke stablecoin USDT untuk pasangannya. Volume perdagangannya juga sebenarnya tidak sebesar di Bitcoin USD, teman-teman. Likuiditas yang ada di Bitcoin USDT itu kemungkinan besar tidak sebesar di Bitcoin USD ya. Maka overall di sini aku gunakan yang pairing dengan Bitcoin USD crypto ya untuk yang label belakangnya itu. Nah, kemudian di sini apa yang berbeda? Ini aku ada di TradingView, kurang lebih chartnya itu ada di Google Chrome. Sekarang aku mau ajak teman-teman untuk melihat chart yang ada di Mozilla Firefox, teman-teman. Nah, ini entah apa yang membuat beda, apakah dari segi browsernya kah, atau dari segi data, atau seperti apa. Kalau kita lihat tadi, seharusnya kan Bitcoin itu kalau mengikuti pola, sebenarnya sekarang sudah mendekati level puncak tertingginya, teman-teman, yang kemungkinan besar itu sulit untuk bisa di breakout lagi. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman perhatikan Bitcoin USD yang ada di Mozilla Firefox TradingView, kita bisa lihat sebenarnya Bitcoin itu belum mencapai level puncak. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, pembentukan pola harga pada Bitcoin USD itu hampir mirip dengan sebuah chart pattern yang kita sebut dengan rising wedge, teman-teman. Dimana memang rising wedge itu sebenarnya mengisyaratkan adanya potensi pembalikan arah sebenarnya ya, dari bullish ke bearish. Tapi ini kita lihat secara jangka panjang banget, teman-teman ya. Ini kita gunakan time frame monthly. Jadi memang rising wedge itu ditandai dengan adanya pembentukan higher high dan juga higher low, teman-teman ya. Di sini kita hubungkan resistance lainnya itu dari 2018 ke 2021 dan yang sekarang ini ada di 2025
teman-teman, kemungkinan besar. Jadi kalau berdasarkan pola ini sebenarnya ya Bitcoin itu sebetulnya belum mencapai level puncak teman-teman. Dan level puncaknya kalau teman-teman perhatikan dari pola ini sebenarnya ada di kisaran 250 ribuan. Ya 240 sampai dengan 250 ribuan. Tapi kalau kita lihat tadi berdasarkan chart Bitcoin yang ada di trading view-nya Google Chrome, sebenarnya kita udah mencapai level puncak. Jadi kira-kira mana nih teman-teman yang benar ya? Dan ini selain dia membentuk polarizing wedge, juga ada Elliott wave yang terbentuk teman-teman. Jadi wave satunya itu ada di tahun 2018, wave 2-nya bear market ya. Kemudian wave 3-nya ada di 2021, wave 4-nya juga bear market, dan kemungkinan besar kita sekarang sudah memasuki wave kelima yang mungkin itu akan menjadi puncak dari siklus bullish Bitcoin teman-teman. Ya, jadi kalau kita lihat di sini kemungkinan besar puncak bullishnya itu sebenarnya ada di 240 sampai dengan 250 ribuan. So sebenarnya kalau mengacu pada chartnya Bitcoin yang ada di trading view Google Chrome, kita tuh sebenarnya belum mencapai level puncak. Nah, jadi kira-kira mana nih yang benar? Nah, tadi kita sudah menggunakan chart Bitcoin yang ada di Google Chrome, kemudian di Mozilla, kita tambah lagi data menggunakan browser yang ada di Bing. Nah, kalau kita hubungkan resistance dengan resistance yang lainnya, sehingga dia membentuk resistance lain, teman-teman, sebetulnya sekarang ini Bitcoin juga sudah mencapai level puncak dari siklus bullishnya. Kalau teman-teman perhatikan. Jadi ada kemungkinan besar sebenarnya siklus puncak Bitcoin itu terletak di level 110.000 sampai dengan 113 sampai 115.000 teman-teman. Dan ini skenarionya juga sama seperti di chart Bitcoin yang ada pada Google Chrome tadi. Ketika dia mencapai level puncak, ada kemungkinan koreksi besar terjadi dan memantul kembali ke atas ya. Ketika dia gagal untuk bisa mempertahankan kondisi bullishnya, maka ada possibility bear market dimulai seperti itu ya. Nah, ini untuk pola Bitcoin yang ada pada browser Bing di TradingView juga sama seperti yang ada di Google Chrome tadi teman-teman, yang menandakan bahwa sebenarnya Bitcoin itu sudah mencapai level puncak pada saat ini. Nah, aku tambah lagi sekarang ya, tambah lagi untuk memperkuat statement kita pada saat ini. Apakah Bitcoin sudah mencapai level puncak atau belum? Aku tambah lagi dengan menggunakan MetaTrader. Ya, ini aku tersambungnya ke broker XM. Kalau kalian perhatikan, sebetulnya di sini aku udah menggunakan garis resisten dihubungkan dari tahun 2018 ke 2021, lalu 2024 sebetulnya Bitcoin juga sudah mencapai level puncak teman-teman ya. Jadi tadi 1 banding berapa tadi? 1 banding 2 ya. Jadi kalau kita bandingkan chart Bitcoin berdasarkan browser-browser tadi, perbandingan itu 1 banding 3. Yang satu tadi di Mozilla Firefox, Bitcoin belum mencapai level puncak. Tapi di Google Chrome, lalu di Bing, dan juga di MetaTrader, sebenarnya Bitcoin sudah mencapai level puncak. Jadi teman-teman, kesimpulannya karena berdasarkan perbandingan harga Bitcoin melalui 4 browser tadi ya 1 banding 3, yang 3-nya ini sama-sama menyatakan sebenarnya Bitcoin itu sudah mencapai level puncak, otomatis kita sebenarnya udah harus berjaga-jaga teman-teman. Dan di sini aku mau ngasih satu data lagi. Data ini berasal dari analisa data on-chain, yaitu metrik Bitcoin MVRV Z-Score. Pasti teman-teman juga udah nggak asing ya. Ini adalah salah satu metrik yang bisa ngebantu kita untuk melihat apakah sebenarnya Bitcoin itu sudah mencapai level puncak atau belum. Nah, kalau dari MVRV Z-Score-nya, sebenarnya sekarang ini teman-teman, Bitcoin itu masih di bawah skor 5 untuk MVRV Z-Score-nya. Dimana kalau teman-teman perhatikan yang warna hijau ini adalah metrik MVRV Z-Score, dia selalu menunjukkan ya tanda bahwa kita udah harus hati-hati dan waspada, segera exit dari market apabila MVRV Z-Score-nya itu sudah menyentuh level 6 teman-teman. Ya, kenapa kita ambil 6? Karena yang terakhir di 2021 itu dia cukup sampai di angka 7 aja. MVRV Z-Score-nya dia udah langsung balik arah market, udah masuk ke kondisi bearish.
Nah, tapi di tahun-tahun sebelumnya seperti di 2013 maupun 2017, 2018 sebenarnya MVRV Z-score itu bisa sampai mencapai level 10 teman-teman ya, 9,99. Jadi sebenarnya kita di angka 6 ke atas tuh udah harus waspada, sedangkan yang sekarang MVRV Z-score-nya itu masih di bawah angka 4. Jadi kalau dari metrik MVRV Z-score-nya sebenarnya kita saat ini belum memasuki level puncak harga Bitcoin yang sesungguhnya. Nah, tapi semua kembali lagi ke teman-teman ya. Aku di sini hanya bisa memberikan referensi aja dan juga bisa memberikan update harga terbaru. Selebihnya aku kembalikan lagi ke kalian. Mungkin kalau dirasa teman-teman sudah cukup profit ya, kita sudah mulai bisa melakukan taking profit sedikit demi sedikit. Tapi kalau dirasa kalian sanggup untuk ngehold ya sampai mungkin tahun depan, ingin membuktikan mana sebenarnya chart Bitcoin yang paling valid antara di Google Chrome, di Bing, di Mozilla, sama di MetaTrader, kalian ya silahkan gitu. Semua aku kembalikan lagi ke keputusan kalian masing-masing. So, itu aja teman-teman yang bisa aku update. Terima kasih untuk kalian yang sudah saksikan video ini. Sekali lagi buat yang belum subscribe ya, kalian bisa subscribe channel ini atau follow juga sosial media aku yang lainnya. Dan terima kasih, sampai jumpa lagi teman-teman di video selanjutnya.